Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah pagi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Sekali lagi ini mutiara kebijaksanaan dan nasihat-nasihat yang sejujurnya kalau mau kita amalkan standar kita itu terlalu jauh, Pak. Jadi ini sebetulnya kurikulumnya para wali, bukan kurikulumnya orang awam seperti kita. Hanya saja apa yang nggak bisa kita lakukan bukan berarti kita tinggalkan sepenuhnya. Jadi kita kalau baca kitab Hikam ini sepertinya kita itu jauh ada di sebelah utara, sementara para ulia itu ada di arah selatan gitu, jauh sekali. Jadi untuk konteks zaman sekarang sebenarnya kitab Hikam ini tasawufnya terlalu tinggi. Karena standar-standar yang digunakan adalah standarnya al-muqarrabin, standarnya orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal dengan membaca butir-butir kitab Al-Hikam kita tahu bagaimana sesungguhnya jalan orang-orang yang dengan tulus mendekat dengan Tuhannya. Oh, seperti itu. Minimal kalau kita nggak bisa ke sana, minimal ada di bawahnya. Minimal ada upaya untuk ke sana pelan-pelan. Jadi ini kita berat sebetulnya apa? Gampang dinasihatkan, teman. Agak berat diamalkan, termasuk saya. Jadi kita sih sama-sama, Bapak Ibu, sama-sama belajar. Sama-sama memupuk kesadaran bahwa kita semua punya tugas yang sama. Kita ingin semuanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun jalan itu sulit, tapi harus diamalkan. Terakhir kita mengulas satu hikmah yang intinya sedikit kita ulang ya Bapak Ibu. Inti dari hikmah sebelumnya menyatakan apa? Bahwa apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat dalam kejadian sehari-hari kita, menyangkut diri kita, menyangkut saudara, menyangkut apapun yang kita lihat di dunia ini, semua itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ketika orang mendapatkan nikmat, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba itu sebagai yang maha memberi. Ketika Allah menahan sesuatu dari kita, itu tandanya Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang al-mani', yang menahan. Karena Allah tidak hanya memberi tapi juga menahan. Ketika ada orang dilapangkan rezekinya, itu tanda Allah ingin berkenalan, dua tanda kutip, berkenalan dirinya sebagai zat yang maha melapangkan, al-basit. Ketika melihat ada orang yang rezekinya sempit, mengalami kesusahan, Allah juga ingin memperkenalkan dirinya karena dia adalah Al-Qabid, yang maha menyempitkan. Jadi apapun yang kita lihat semua itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sifat-sifatnya kepada hamba. Dengan cara begitu, maka apapun yang kita saksikan, kita tidak lupa dengan sesuatu yang ada di baliknya, bahwa semua adalah kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang zolim, Pak. Di setiap negara ada orang zolim. Bagaimana kita menyikapi orang zolim? Oh, tentu agama menolak kezaliman, apapun itu bentuknya. Tapi pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memaknai apapun dari sisi positifnya. Jadi orang beriman itu yang unik, bukan hanya terpaku dengan apa yang terlihat, tapi juga memperhatikan hikmah dan kemaslahatan di balik apa yang terlihat. Jadi kalau kita merasa kesal, merasa tidak terima dengan kejadian, satu dua kejadian, dan kejadian itu buruk, dan dicela dalam agama, kita mencela, kita mengutuk kejadiannya, perbuatan buruknya. Tapi iman yang kita peluk pada akhirnya akan mendorong kita untuk berpikir kembali. Jangan-jangan memang ada kemaslahatan ya di balik itu. Jangan-jangan ada kebaikan, hanya saja kita belum tahu. Itu penting, Pak. Sudut pandang semacam itu penting supaya kita tidak melihat sesuatu dari sisi buruknya aja. Karena nggak ada. Di Quran kan disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, di antara doa orang-orang beriman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah engkau tidak ciptakan ini secara sia-sia. Enggak ada. Enggak ada kejadian entah itu baik ataupun buruk, apalagi yang baik tentunya. Enggak ada kejadian yang terjadi secara sia-sia. Semua pasti mengandung kebaikan dan kemaslahatan, hanya saja itu tersembunyi bagi sebagian orang. Jadi ajaran tasawuf itu Bapak Ibu sekalian senantiasa mengajari kita bagaimana kita memaknai setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap yang kita alami secara positif. Secara positif. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, tidak gusar, tidak melulu memprotes keadaan. Jadi kita bertindak, Ustaz kalau begitu, kalau seandainya semua hal kita maknai begitu, kalau ada orang berlaku zalim kita biarkan aja. Tidak, Pak. Tidak ada agama yang mengatakan begitu.
Termasuk ajaran tasawuf juga tidak mengatakan begitu. Orang yang melakukan kezaliman dihukum, ya dihukum, diberikan sanksi. Oh ya tentu sudah pasti. Orang yang melakukan tindakan pidana gak mungkin kita biarkan. Ajaran tasawuf tidak mentolerir kezaliman. Yang kita tekankan adalah gimana caranya setelah kita melihat kezaliman terjadi, keburukan terjadi, kita lihat makna positif atau kemaslahatan di balik itu. Sehingga kita tidak buruk sangka kepada Tuhan kita dan kemudian bertanya, kenapa harus ada kejadian ini? Kenapa harus terjadi peristiwa ini? Kenapa Tuhan membiarkan si fulan begini? Gak akan ada pertanyaan begitu Pak. Ketika orang sadar bahwa semua yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Baik, itu kira-kira ringkasan dari hikmah sebelumnya. Sekarang kita akan mengulas hikmah yang cocok untuk kehidupan kita. Bagus ini. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang datang ke masjid menunaikan ibadah. Ada saudara-saudara kita yang tidak sempat melaksanakan sholat ibadah subuh berjamaah. Dia sholatnya di rumah dengan istrinya, mungkin dengan anaknya. Ada saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan seperti halnya kesempatan kita sekarang. Saya bertugas sebagai ustadz, Bapak bertugas sebagai jemaah. Kita keluar dari ruangan ini punya tugas masing-masing. Amal kebaikan kita berbeda-beda. Ada orang yang dalam kegiatan kesehariannya dia banyak berzikir. Datang ke rumah itu langsung sholat duha, baca tasbih, baca tahmid, baca Al-Quran, baca Quran minimal 3 juz dalam sehari. Ada orang-orang yang punya kesempatan melakukan itu. Karena saking sibuknya bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya, cari sesuap nasi, anaknya disekolahkan, dia memikirkan kontrakan rumahnya, dia memikirkan kalau orang punya perusahaan, memikirkan perusahaannya. Walhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, menempatkan kita di posisi dan tugas yang berbeda-beda. Ibu yang datang ke rumah, kembali mengasuh anaknya, ada anaknya yang kecil, ada anak yang dewasa susah diatur, yang kecil gak nurut-nurut. Dalam keadaan kita mengalami kondisi sulit, kadang-kadang Pak, terus terang aja, ada orang-orang yang dia itu gak sempat memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah, karena udah saking peningnya kepalanya itu, mengalami pahitnya ujian hidup duniawi itu. Ya, punya anak yang dewasa nggak nurut, yang kecil juga bandel, punya suami juga selingkuh, kadang kawin lagi, kadang-kadang suaminya baik tapi pekerjaannya agak susah, kadang-kadang pekerjaan susah tapi penyakitan, kadang-kadang dia sehat tapi mertuanya yang rese, banyaklah pokoknya. Nah, Imam Ibn Athaillah dalam hikmah selanjutnya, mari kita simak sama-sama Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak merasa bahwa amalan kita lebih baik dari yang lain. Yang kedua, kita tidak berkecil hati dengan sedikitnya amalan itu. Karena bagaimanapun, sebagaimana sudah kita tekankan di awal, kita masuk surga itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal saleh itu hanyalah jalan kita untuk menentukan alamat kita di surga. Alamat kita di surga, level lah, gampang bahasanya level. Level hamba di surga itu ditentukan dengan amal salehnya. Kan gak mungkin orang yang sedekahnya puluhan juta setiap hari disamakan derajatnya dengan orang yang tidak pernah sedekah sama sekali. Jadi amal soleh itu penting, sangat penting, menentukan derajat seorang hamba di surga nanti. Tapi kita ini masuk surga, Nabi mengajarkan tidak masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayyataghammadanillah birahmati. Itu yang harus kita pahami. Nah sekarang apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah dalam konteks ini? Beliau berkata di hikmah nomor 9, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu' waridatil ahwal. Jenis-jenis amal perbuatan itu berbeda-beda seiring dengan perbedaan keadaan hati seorang hamba. Kira-kira terjemahan bebasnya begitu. Maksudnya apa itu? Bapak Ibu sekalian, ibadah dalam agama kita itu sangat bervariasi. Ada ibadah fisik, sekarang kita mendekati bulan haji, ada orang yang Allah pilih tahun ini, mungkin tahun mendatang, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan itu. Ada ibadah yang dia itu sifatnya fisikal. Tentunya juga ibadah mental ya, karena haji itu ujian kesabaran yang luar biasa, apalagi zaman sekarang. Meskipun saya belum mengalami apa. Itulah haji itu kan sebenarnya panggilan. Saya 9 tahun di Arab, di Mesir, jarak dari Mesir ke Saudi Arabia itu sekitar 2 jam. Tapi saya belum haji. Tapi kalau kemana-mana ceramah saya sudah panggil Kiai Haji. Kiai Haji Nuruddin katanya. Ya saya doain aja, mudah-mudahan itu doa gitu ya. Sejujurnya saya belum haji. Sejujurnya. Mau bilang sama panitianya, Pak saya belum haji, tapi saya pengen jadi haji gitu. Panggil Kiai Haji, alhamdulillah. Saya belum haji, Pak. Ada orang-orang yang mungkin secara ekonominya tidak mampan, tapi kalau sudah panggilan dari Allah. Yang lucu itu begini, saya beberapa hari yang lalu ceramah, walimah safar orang yang mau haji. Saya belum haji. Kok bisa-bisanya Bapak ini manggil saya gitu loh. Ya mungkin dia melihat saya pernah di Mesir, pernah haji. Saya bilang, Pak saya belum haji. Udah usah Bapak ceramahnya. Oh ya sudah, mudah-mudahan. Husnuzon saya, mudah-mudahan itu menjadi wasilah saya suatu saat nanti bisa naik haji. Ada yang tahu Pak ya? Ada yang tahu, itulah namanya haji itu panggilan.
Saya tanya, Bapak gimana daftar hajinya? Karena masih muda bapak-bapaknya itu. Kan kalau di Indonesia daftar haji nunggunya lama. Berapa tahun Pak? Sekarang 20 tahun atau berapa itu? Kata dia, itu orang tua saya Ustaz. Orang tua saya dulu daftar, keburu meninggal. Akhirnya diwariskan ke saya sebagai anaknya. Oh alhamdulillah. Haji karena nasib itu. Nasibnya bagus, ya kan? Ada yang banyak tuh Pak orang-orang yang hajinya itu karena nasib. Nah itu saya dapat cerita dari orang Bintang tuh. Ada jemaah katanya lewat jalan ditabrak sama mobil. Nenek-nenek itu ibu-ibu lah tabrak sama mobil. Wah, terus yang nabraknya ini mohon-mohon, Ibu, tolong jangan laporkan saya ke polisi ya Bu. Tolong udah gimana caranya, saya tanggung semuanya Ibu. Tolong jangan laporkan saya ke polisi. Mohon-mohon, nggak tahu jemaahnya, nggak tahu di Amerika ya, nggak tahu di mana. Tapi cerita dari orang Bintaro nih. Nah, singkat cerita, si ibunya ini ditanya, Ibu kira-kira mau apa dari saya? Mungkin merasa bersalah kali. Orang kan kalau hatinya bersih itu kayak gitu Pak. Kalau orang hatinya bersih itu ketika dia berbuat salah dia pengen menebus gitu loh. Beda dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab kan. Nah, itu mungkin orang hatinya lembut, bersih, merasa berdosa. Ibu cuma minta apa, punya harapan apa ke saya. Si ibunya bilang, saya belum naik haji Pak. Oh ya sudah kalau begitu. Ibu siapin paspor, saya berangkatkan ibu naik haji. Subhanallah. Makanya kalau belum naik haji Pak pergi ke jalan raya, silahkan. Siapa tahu kan? Nggak ada itu. Pergi ke jalan raya siapa tahu. Ada yang nabrak tiba-tiba orang kaya raya kan? Ternyata dia panitia haji misalnya kan, nggak ada yang tahu. Itu haji karena nasib. Ada orang-orang yang haji karena nasib. Ada yang haji karena nasab, ada macam-macam lah ya. Dulu kan saya belum bisa haji karena tetap aja yang namanya haji bayar pakai duit dan duitnya gede juga. Tapi di Mesir itu bisa langsung tuh kita daftar haji. Seingat saya waktu sekitar 90 jutaan tuh langsung berangkat. Hanya ada sebagian kawan-kawan saya mau haji itu ke Mesir dulu. Dia ambil daftar visa mahasiswa, izin tinggal di Mesir setahun, dapat itu, daftar di sana, bisa berangkat. Mau dicoba Pak, mau ditiru itu. Bapak kan udah usia udah lanjut, nggak bisa. Itu biasanya yang 20-30 tahun. Tuh. Ada. Ala kulihat. Ada ibadah-ibadah dalam Islam yang bersifat ada ibadah-ibadah. Sekarang saya membacakan kabar gembira. Ini kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengalami penderitaan hidup. Karena kan selama ini kita memandang ibadah itu sebatas ritual aja. Kita melaksanakan sholat, kita berpuasa, kita melaksanakan haji, umroh, dan seterusnya. Ternyata, Bapak Ibu, Ibu kalau nangis aja di rumah kerjaannya, menangisi kelakuan suami. Kalau suami kerjaannya dongkol aja tiap hari dengan kelakuan istrinya. Tapi sabar. Ada orang-orang, saya akan bacakan Pak ya supaya nggak ngarang-ngarang. Dari kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi, 32 jilid. Kayak bisa saya bawa kitabnya, karena ketebalan 32 jilid, bayangin aja. Ada satu ayat dalam Al-Quran mungkin kita hafal semua. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan balasannya secara tuntas tanpa hisab. Ulama beda pendapat. Apa maksudnya tanpa hisab itu? Nah, mari perhatikan Pak. Jadi ini kita bicara dalam konteks apa? Bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak dan beragam. Amal kebaikan yang Allah tetapkan dalam agama kita juga beraneka ragam, variatif. Gak sama, karena kecenderungan manusia itu bosan, malul bahasa Arabnya. Jadi kita ini punya kecenderungan naluriah, kita itu bosan kalau berada dalam satu keadaan aja gitu loh. Makanya rakaat sholat aja kan dibuat beda-beda tuh. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Kemudian posisi setiap orang itu juga melahirkan bentuk-bentuk ibadah yang berbeda-beda. Bapak yang masih sibuk sebagai pekerja, sebagai pegawai, ya ibadah Bapak di situ. Ada yang sudah pensiunan, gak punya tugas lagi di luar, ya berarti tugas dia sekarang adalah memperbanyak amal soleh dengan cara yang berbeda dan seterusnya. Nah, apa yang ingin saya bacakan begini Pak, ada orang-orang yang dalam hidupnya mengalami penderitaan, kesusahan, kesedihan, diuji dengan berbagai macam ujian, dia tidak sempat gitu loh, memperbanyak amal sunnah-sunnah seperti sholat, tilawah, sedekah. Udah gak sempat. Soalnya udah saking pusing kepalanya, saking banyaknya beban hidup dia. Nah, apa kabar gembiranya? Mari kita perhatikan Pak. Jadi kata Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir ini ketika beliau menafsirkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wal wajhu tsalits, saya bacakan teksnya fit ta'wil. Anna thawab ahlil bala la yuqaddaru bil mizan wal mikyan. Ganjaran atau pahala orang-orang yang mendapatkan ujian berat itu tidak bisa diukur. Tidak terhitung dengan ukuran dan timbangan normal untuk manusia pada umumnya. Dia beda sendiri gitu, eksklusif. Saking apanya? Saking besarnya.
Rawa sahibul Kasyaf, Al-Kasyaf ini salah satu kitab tafsir dikalang oleh Az-Zamakhsyari, ulama dari mazhab Mu'tazilah. Nah, supaya Bapak tahu, Mu'tazilah itu satu mazhab yang sesat. Artinya satu mazhab yang menyimpang lah. Saya nggak perlu jelaskan detail-detail aliran ajaran dari aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu satu aliran yang menyimpang. Tapi lihat Pak, saya belajar di Al-Azhar, para ulama kita mengajari keterbukaan semacam ini. Az-Zamakhsyari ini meskipun seorang Mu'tazilah, alirannya sesat, akidahnya menyimpang, tapi dia pakar bahasa. Sangat dihormati di kalangan para ahli bahasa. Sehingga kitab tafsirnya ini, meskipun berisikan pikiran yang menyimpang, tetap dikutip oleh para ulama. Di kitab-kitab tafsir, termasuk di kitab tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Kasyaf, qala Az-Zamakhsyari fil Kasyaf, rawa sahibul Kasyaf, disebut. Bahkan di Al-Azhar kita ada pengajiannya khusus. Bapak bayangkan coba di Al-Azhar yang menganut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan tafsir Al-Kasyaf punya Mu'tazilah yang beraliran sesat. Kedewasaan para ulama kita. Selama ada yang baik, walaupun dari orang yang menyimpang, kenapa nggak diambil aja? Pakar bahasa, ahli bahasa, imam. Imam itu artinya gelar intelektual tertinggi, Pak. Zamakhsyari ini gelarnya imam. Imam fil balaghah, fil lughah al-arabiyyah. Imam dalam bahasa Arab. Dikutip. Nah sekarang, kadang-kadang kita kan cuma beda aliran doang. Yang ini ustadz sunnah, yang ini ustadz bid'ah. Gitu. Gak mau denger. Maunya ustadz dari kalangan dia aja. Apa itu coba? Itu mental kayak gitu nggak sehat, Pak. Kita diajarkan di Al-Azhar itu terbuka dengan ulama dari aliran manapun. Selama yang diambil itu baik. Selama yang diambil itu positif. Selama yang dikutip atau yang dibaca itu sesuatu yang bermanfaat. Saya baca literaturnya orang-orang Syiah. Dan Syiah punya keyakinan yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi guru-guru kita tidak mengajarkan kita fanatik. Orang Syiah kalau omongannya benar, kalau karyanya bagus, ya kita ambil aja, kita kutip aja. Nah, ada cerita lucu Pak. Saya bikin buku, ada buku saya tentang logik itu, tentang logika, ilmu mantik itu. Dulu itu buku tahun 2020 terbit 600 halaman. Di baliknya itu ada penerbitnya itu pengen ngasih nilai tambah buat buku itu. Ditulis di belakangnya itu, buku ini ditulis berdasarkan referensi Sunni dan Syiah. Penerbitnya ingin memberikan nilai tambah bahwa ini buku referensinya kaya gitu. Bukan hanya dari mazhab Ahlus Sunnah, tapi juga dari mazhab Syiah. Datanglah itu ke satu toko buku. Dia ngelihat bagian belakang cover. Oh, ini Syiah ini. Ini Syiah ini. Padahal itu buku tentang logika. Buku tentang logika itu nggak ada urusan dengan akidah, Pak. Logika itu ya hukum logika, mau orang ateis, mau orang Kristen, mau orang Syiah, orang Sunni, sama. Logika itu hukum universal, mengikat semua manusia, sama aja. Nggak ada urusan dengan mazhab, nggak ada urusan dengan akidah gitu. Alih-alih buku itu menjadi nilai tambah, yang ada jadi tolak sama penerbit. Gara-gara ada kata Syiahnya doang. Padahal masalahnya apa? Kalau kita ngambil manfaat dari Ustadz Salafi, dari Ustadz Syiah, dari Ustadz fulan, selama yang disampaikan itu baik, mengajarkan kebaikan, bukan mengajak pada kesesatan, nggak ada masalah. Khud masafa wada amakadar, itu kearifan luar biasa. Saya diajarkan begitu. Sehingga kalau kita mengkaji secara ilmiah itu, referensi dari orang Kristennya ada. Saya baca bukunya orang Kristen. Tadi saya baca bukunya John Lennox. John Lennox ini seorang pemikir Kristen, dia membantah pikiran orang-orang ateis dan bukunya bagus-bagus. Buku bahasa Inggris, John Lennox namanya. Cari Bapak di YouTube. Ceramahnya luar biasa. Debat-debatnya dengan orang ateis luar biasa. Orang Kristen. Dan di kitabnya mengajarkan akidah Kristen. Dan saya baca. Dan guru-guru kita mengajarkan itu. Ambil. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu atau kebijaksanaan itu adalah harta hilang orang beriman. Dimanapun dia mendapatkan, dia berhak untuk mendapatkan itu. Dia yang paling berhak mendapatkan itu. Kata Nabi begitu. Jadi kita perlu nih Pak, mengedukasi masyarakat supaya tidak mengkotak-kotakan berlebih gitu loh. Wah ini ustaz dari kalangan ini ya. Nggak boleh begitu. Selama yang dikatakan benar, dia tidak mengajak pada fanatisme, dia tidak membuat kerusakan, apa masalahnya? Nah, soalnya saya sering ngalami itu. Dan sering dapat gara-gara ngomong begini doang, saya sering juga dituduh Syiah. Pada saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas. Cuman kita hidup di tengah masyarakat yang rujukannya itu handphone, bukan lagi referensi intelektual, kitab, referensi dari para ahlinya. Nah ini lihat, Az-Razi, beliau seorang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengutip tafsir Al-Kasyaf sebagai contoh ya. Apa riwayat yang dikutip? Riwayatnya bunyinya begini. Dan riwayat ini saya jumpai juga di kitabnya Imam Al-Qurtubi, orang Sunni. Orang Sunni, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mautah wa Umuril Akhirah, kitab tebal segini. Apa riwayatnya? Gini Pak bunyinya. Yansibullahul mawazin yaumal qiyamah. Suatu saat nanti Allah itu akan menegakkan timbangan di hari kiamat nanti. Timbangan amal. Kita masuk yaumul hisab, bayangkan Pak. Kita masuk yaumul hisab, amal atau perbuatan kita selama di dunia akan ditimbang. Oke. Fayuta ahlus shalah fayuwaffawna ujurahum bil mawazin. Dipanggil orang yang rajin sholat, kayak bapak-bapak yang rajin sholat.
Kita husnuzon aja ya. Kalau subuh aja berjamaah, insya Allah yang lainnya juga dijaga kan begitu Pak. Kan subuh kan yang paling berat. Bapak nih ahli sholat, dipanggil yang rajin sholat Pak. Ditimbang amal solehnya, amal soleh sholatnya itu. Fayuwaffawna ujurahum bil mawazin. Diberikanlah balasan untuk mereka sesuai dengan kadar timbangan itu. Wa yutabi ahli sadaqah. Oh, ada lagi golongan yang rajin sedekah, dipanggil, ditimbang tuh sedekahnya. Fayuwaffawna ujurahum bil mawazin. Kemudian diberikan balasannya sesuai kadar timbangan itu. Nah, selanjutnya siapa yang dipanggil? Wa yutabi ahlil bala. Dipanggillah orang-orang yang menderita dalam hidupnya. Kayak ibu dan bapak mungkin sebagian. Yang menderita dalam keluarganya, menderita karena anaknya, menderita karena pekerjaannya, menderita karena penyakitnya, menderita karena apa saja. Ahlul bala. Sholat sunnahnya mah jarang. Hampir gak pernah mungkin sholat duha, apalagi tahajud. Udah puyeng kepalanya. Nah ini orang-orang kayak gini Pak. Kabar gembiranya apa? Fayu'tabi ahlil bala fala yunsabu lahum mizan. Sama Allah gak ditimbang mereka, dibebasin. Apa gak istimewa itu coba? Yang lain yang rajin sholat ditimbang, dikasih pahala sesuai dengan kadar timbangan sholatnya. Yang sedekah ditimbang, ahlul bala, orang yang punya ujian berat dalam hidup, sama Allah gak ditimbang. Kenapa gak ditimbang? Karena saking besarnya pahala dia. Jadi tafsiran ayat innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, menurut riwayat ini artinya Allah akan memberikan ganjaran tidak terbatas sehingga tidak ditimbang ganjarannya itu. Siapa itu yang amalannya seperti itu, yang ganjarannya seperti itu? Mereka adalah ahlul bala, orang-orang yang mengalami ujian hidup berat. Makanya di Quran disebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asab. Siapa orang bersabar itu? Orang bersabar itu Al-Quran memberikan gambaran alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang punya kesadaran betul bahwa saya ini dengan semua yang saya alami dalam hidup saya ini semuanya berasal dari Allah. Ah, itu orang sabar itu cirinya begitu. Merasa bahwa apa yang dia terima itu titipan dari Tuhannya dan dia tidak berburuk sangka. Kita ini milik Allah semuanya. Udah, gak usah banyak protes. Kalau Allah maunya begini, ya udah saya ikut aja. Gitu. Orang sabar itu begitu Pak. Jadi ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu punya filosofi yang sangat mendalam sekali. Dan biasanya sih orang di level-level awal itu biasanya nggak mampu tuh. Cuman ngomong inna lillahi ya. Tapi untuk masuk ke dalam inti dari ungkapan itu berat sekali Pak. Karena akan agak susah juga. Orang di titik mengalami musibah atau hal yang pahit dalam hidupnya. Dan dia betul-betul meyakini sepenuhnya. Ini semuanya dari Tuhan, kita milik Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kebaikan. Cuma kita belum sadar mungkin. Kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Jadi berdasarkan riwayat ini, ada orang-orang yang amal ibadahnya itu bukan berupa action gitu loh, bukan berupa perbuatan aktif, gerakan fisik, sholat, ya kita berderma, bersedekah, berbagi kepada orang tua, berbakti. Sebagian kita kadang-kadang memaknai ibadah itu secara dalam bentuk aktif, dalam bentuk aksi. Betul, itu ibadah. Yang kita lakukan ini ibadah. Tapi Pak ternyata ada ibadah dalam bentuk pasif. Dalam bentuk pasif. Jadi kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi Allah menitipkan suatu ujian berat, kita terima, kita tahan. Kan itu inti kesabaran. Nah itu balasannya ternyata lebih besar dari balasan orang-orang yang rajin sholat. Jadi mau jalur mana Pak masuk surga? Bebas. Mau jalur istri, mau jalur suami, ibu, mau jalur anak, mau jalur penderitaan. Terserah, mau jalur penderitaan yang mana? Oh saya nggak mau Ustaz, saya mau masuk surga lewat jalur syukur aja. Oh ya sudah. Jalur syukur, punya banyak duit, mensyukuri, ya kan, makan bareng keluarga, hidup di ruangan ber-AC. Saya melihat jalur syukur aja, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi kita, riwayat ini menyadarkan kita bahwa, oh ternyata orang-orang yang hidupnya menderita, itu derajatnya pasti di atas kita Pak. Terus gimana Ustaz, kalau gitu, itu kekayaan saya dikasih aja ke orang supaya saya miskin gitu maksudnya. Supaya saya dapat bala, supaya saya dapat ujian. Oh enggak Pak, enggak begitu. Jangan salah paham. Bukan berarti orang yang berada dalam kesehatan harus berharap sakit. Enggak begitu. Bukan berarti orang yang diberikan kekayaan harus miskin supaya dia dapat derajat ini. Bukan begitu. Bukan berarti orang yang punya kemudahan berharap hidup susah. Bukan berarti begitu. Terus gimana itu? Para ulama ngasih jawaban yang singkat. Maqamak haitsu aqamak. Jadi makom yang pas buat kita itu adalah posisi yang Allah tempatkan untuk kita sekarang. Jadi yang benar itu Pak, bukan kita berharap yang tadinya sembuh pengen berharap sakit, yang sakit berharap sembuh. Makom tertinggi seorang hamba itu apa? Merasa ridho dengan apa yang Allah tetapkan.
Kalau emang dikasih kelebihan rezeki, gunakan rezeki itu untuk jalan-jalan kebaikan. Kalau emang ditakdirkan mendapatkan penderitaan ekonomi, gunakan kesempatan itu untuk merintih di hadapan Allah, meminta pertolongannya. Jadi semua orang punya kesempatan sama, yang penting kita berusaha memanfaatkan apa yang Allah tetapkan buat kita. Kalau dikasih kekayaan, ya jangan berharap miskin, gunakan kekayaan itu untuk membantu orang-orang yang miskin, untuk membantu dakwah Islam, untuk membantu orang-orang yang berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu caranya. Kalau orang yang fakir, berarti dia beribadah kepada Allah dengan kesabaran. Orang kaya beribadah dengan syukur. Hanya Allah yang tahu, karena ada hadis begini Pak, di antara hamba-hambaku, hadis qudsi di antaranya bilang, ada di antara hamba-hambaku kata Allah yang kemaslahatan untuk dirinya itu adalah kekayaan. Ya, orang-orang Bintaro. Maslahat bagi mereka itu kekayaan. Kalau mereka aku jadikan fakir, maka aku akan merusak kehidupannya, kata Allah begitu. Tapi ada sebaliknya. Ada golongan orang-orang yang kemaslahatan untuk dirinya adalah kefakiran. Kalau aku jadikan dia kaya, aku akan merusak kehidupannya. Jadi memang hanya Allah yang tahu Pak. Berhubung kita nggak pernah tahu kira-kira maslahat buat saya ini jadi orang kaya, jadi orang saya nggak tahu. Yang jelas sekarang saya punya kekayaan. Oh berarti itu tanda Allah ingin kita mendekat kepadanya dengan kekayaan itu. Gunakan kekayaan itu dalam jalan kebaikan. Ada orang-orang yang kebalikannya. Jadi kita ini semuanya ditempatkan di posisi yang berbeda-beda, tapi punya kesempatan yang sama ke sana. Hanya saja kalau ada orang sudah terlanjur ditakdirkan mendapatkan musibah berat, bergembiralah. Karena Nabi SAW dalam riwayat ini menyebutkan begitu. Ada orang yang nanti di akhirat ketika orang dihisab semuanya, dia nggak dihisab. Ahlul bala. Dilihat Pak, ada lanjutannya, ini menarik. Wala yunshar lahum diwan wa yusabbu alaihimul ajru sabba. Jadi pahala itu dalam riwayat disebutkan, Nabi bilang pahala orang-orang bersabar itu dikucurkan sederas mungkin tanpa ditimbang. Dikasih privilege gitu loh, bahasa kita kan privilege-nya orang-orang bersabar. Makanya jangan cemas Bu, saya nggak sempat Ustaz ikut ngaji majlis taklim itu, kan saya sibuk ngurusin anak saya banyak, begitu bandel-bandel lagi. Gak usah khawatir Bu, bisa jadi amal soleh ibu itu lebih banyak ketimbang orang-orang yang kerjaannya di masjid. Gak pernah ada yang tahu kan, mungkin Allah menghendaki itu buat kita demi mengangkat derajat kita. Ini Pak, ajaran begini, kalau orang memahami ajaran dengan cara seperti ini, gak akan ada kan orang yang protes sama Tuhannya pada akhirnya. Dan berapa banyak seperti yang pernah kita kisahkan sebelumnya, berapa banyak orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara nggak bisa memaknai cara seperti ini. Merasa menderita dan dia mempertanyakan keadilan Tuhannya. Kenapa Tuhan kau mentakdirkan aku seperti ini? Kan begitu. Ada orang-orang yang kufur meninggalkan Tuhannya karena dia tidak terima dengan kenyataan hidupnya. Lihat, ajaran seperti ini penting. Sepenting apa untuk zaman sekarang? Supaya apa? Supaya orang bisa survive dalam keadaan apapun dan berbaik sangka kepada Tuhannya. Lanjutannya begini Pak. Kalau Allah Ta'ala Imam Razi kemudian mengutip ayat innama yuwaffas sabirun ajab bil ghairi hisab hatta yatamanna ahlul afiyah fid dunya anna ajsadahum tuqradu bil maqarid lima bi ahlul bala minal fadl. Sampai-sampai perhatikan, sampai-sampai orang-orang yang hidupnya sehat, yang mendapatkan kemudahan hidup, kira-kira begitu, orang-orang yang mendapatkan kemudahan hidup itu berharap nanti tuh pas ngelihat balasan orang-orang sabar, orang-orang yang dulu ujian hidupnya ringan, itu berharap badannya digergaji, dicincang-cincang, dipotong-potong, berharap. Kenapa berharap sampai setitik itu? Dia berharap badannya dicincang, digergaji, karena ternyata besarnya ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang terzalimi, tertindas dan mengalami ujian berat. Sampai-sampai orang berharap. Dan ada riwayat lain menyebutkan Pak, di antara golongan yang ketika sudah memasuki alam akhirat, tapi berharap balik lagi ke dunia. Siapa itu? Asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka-mereka yang mati syahid itu berharap bisa balik ke dunia, berperang lagi di jalan Allah, dibunuh lagi dengan berpuluh-puluh kali tusukan, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dicincang lagi, kemudian mati, dibunuh lagi, kemudian balik lagi, hidup lagi, mati lagi. Berharap seperti itu. Kenapa? Karena saking besarnya ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka itu. Apa pesan tersiratnya? Bapak Ibu sekalian, seringkali kita ini dalam hidup lupa bahwa di balik kesakitan, di balik penderitaan, tangisan, kekecewaan yang kita alami, kita seringkali lupa dengan besarnya ganjaran yang Allah berikan buat kita. Sehingga gara-gara kita lupa, kadang-kadang kita sampai pada titik bertanya-tanya, kenapa saya hidup kok begini-gini aja ya? Kenapa Allah itu kayak nggak jawab doa saya? Kenapa Allah itu seperti membiarkan saya? Saya kan sudah beribadah. Itu yang membuat kita bertanya-tanya begitu Pak. Itu adalah lemahnya iman dan ketidaktahuan kita bahwa ternyata sunnah kehidupan yang Allah tetapkan bagi orang-orang mulia adalah seperti ini. Dia diberikan ujian berat. Diberikan ujian berat sekarang supaya kelak mendapatkan timbangan yang berat.
supaya kelak mendapatkan ganjaran yang tidak terhitung itu. Yang lain dihitung semuanya, ini nggak kehitung. Sekali lagi ya Pak, ini tidak berarti bahwa kita setelah ini kita berdoa, ya Allah turunkan musibah yang paling berat untuk hamba ya Allah. Oh nggak begitu, nggak. Punya istri solehah, alhamdulillah Pak, nggak usah berharap punya istri yang kira-kira begitu. Kalau punya suami bertanggung jawab, Bu, alhamdulillah, syukuri itu. Nah, cuma maksudnya kalau udah terlanjur punya suami kayak begitu, nggak usah cerai Bu, terima aja. Iya, pesan bagi laki-laki mungkin kalau Bapak udah lewat masa itu ya, usia-usia segede saya nih, 30 tahun, usia awal-awal menikah 20. Sekarang kan banyak Pak angka perceraian gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak paham beginian nih. Dikiranya kalau misalnya mereka cerai hidupnya akan lebih baik, padahal ternyata enggak. Kadang-kadang perceraian itu bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah di atas masalah. Benar nggak Bu? Mungkin kasusnya kalau Bapak Ibu mungkin mertua anaknya mertuanya. Dapat cerita anaknya, suaminya kayak begini, biarin aja. Siapa tahu suami yang model begitu menjadi jalan anak ibu masuk surga tanpa hisab. Pengen nggak Bu? Nggak jawab pertanyaan, pengen nggak punya anak masuk surga tanpa hisab? Bisa jadi sama Allah dikasih ujian suami kayak begitu. Ibu punya menantu kayak begitu tuh, punya menantu yang resek kayak begitu. Bisa jadi kan? Itu jadi perantara anaknya masuk surga tanpa hisab. Kalau anaknya masuk surga tanpa hisab, ibu di mana kira-kira? Ya udah pasti masuk dong, karena ada ayat Quran menyebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu dan orang-orang wattaba'athum dzurriyyatuhum, orang-orang beriman dan yang diikuti oleh para keturunannya dengan keimanan. Jadi kalau misalnya kita punya ke atas punya nenek moyang nih, nggak tahu kan ya nasab kita Pak, saya juga nggak tahu tuh nasab kita ke atas itu siapa. Tapi misalnya ada satu di antara nenek moyang kita atau buyut kita atau ayahnya buyut kita, orang soleh misalnya. Itu nanti Pak, di Quran disebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikut sertakan keturunan mereka. Jadi kita bisa jadi nanti ditarik sama siapa? Kalau di antara di atas kita ini, siapalah itu misalnya buyut kita atau ayahnya buyut, orang soleh, dia narik kita. Ini keturunan saya, diambil. Bisa mendapatkan pertolongan kita dari orang-orang yang merupakan bagian dari keturunan kita, termasuk anak ibu, termasuk anak bapak, bisa jadi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Selama apa syaratnya? Biiman, selama ada keimanan. Ini yang penting Pak, Ibu. Anak kita itu mau hidup kayak apapun, yang penting, yang paling penting kita perhatikan keimanannya. Jangan sampai lepas itu. Karena itu yang menjadi kunci, yang menjadi perekat kita nanti. Nanti kalau kita merasa amal kita sedikit, investasi kita adalah anak kita. Kalau anak kita termasuk min ahlil jannah, termasuk ahli surga, kita bisa diikutsertakan. Kalau kita terekat dengan keimanan yang sama, wafat sebagai orang beriman, sama-sama sebagai orang beriman. Wa ma alatnahu min amalihi min syai' ila akhiril ayat. Jadi itu kabar gembira. Oh ternyata hal-hal pedih, hal-hal pahit yang kita jumpai itu ternyata itu pada akhirnya anugerah ya. Anugerah buat kita. Cuma kita nggak sadar. Kebayang nggak Bu? Indahnya hidup kita kalau kita hidup dengan cara pandang seperti ini. Indah kan? Meskipun air mata bercucuran gitu, tapi hati tetap tenang. Karena merasa apa? Semua ini adalah rencana Allah supaya kita meningkat derajatnya. Indah sekali kan orang beriman. Itulah kata Nabi. Ketika ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu menakjubkan. In asobathu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Wa dzalika khairan lahu. Dan itu baik buat dia. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia diberikan musibah, diberikan bencana, diberikan malapetaka, dia bersabar dan itu juga baik buat dia. Di dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, orang beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mendapatkan keuntungan. Jadi kita ini sama Allah, Bapak Ibu sekali lagi, dibeda-bedakan posisi kita, dibeda-bedakan amal soleh kita, dibeda-bedakan kesempatan kita, kecenderungan kita, tugas kita, karena semuanya adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa nih, ini jarang sholat nih, jarang ke masjid nih. Merasa karena dia sering rajin ke masjid, bisa jadi Bu, dia jarang ke masjid karena sibuk ngurusin anaknya yang bandel-bandel. Atau dia sibuk mikirin nasib suaminya yang nggak sadar-sadar. Kan bisa jadi sholatnya di rumah, bisa jadi husnuzon aja sama orang-orang. Yang penting sholat wajib yang ditinggalin. Ingat ya Pak, ini yang kita bicarakan ini dalam konteks di luar hal yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib mah nggak ada tawar-menawar. Sholat, puasa itu mah nggak ada tawar-menawar, semuanya wajib. Tapi maksudnya apa? Maksud kita apa? Ada orang-orang tidak sempat memperbanyak amalan-amalan tambahannya. Nah kita harus tahu bahwa amalan-amalan yang bisa membuat seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu beragam. Tidak selamanya dalam bentuk perbuatan aktif, tapi juga kadang-kadang dalam bentuk perbuatan pasif. Dan diantaranya adalah bersabar mengalami ujian. Ini sebetulnya ungkapan beliau ini, tambahannya apa? Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita tambahkan lagi Pak. Imam Ibnu Taimiyah bilang, jenis-jenis amal perbuatan itu berbeda-beda seiring dengan
perbedaan keadaan hati seorang hamba. Tambahan lainnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita itu perlu melihat amal-amal perbuatan atau kewajiban-kewajiban agama yang kita jalankan ini itu ibarat obat. Beda-beda. Bapak kalau pergi ke dokter, dokternya ngasih resep. Itu obat biasanya beda-beda kan Pak ya? Ada obat buat apa tuh Pak yang buat menahan itu? Antibiotik. Kadang-kadang kan ada obat. Biasanya itu apa tuh yang kalau resep dokter itu kalau yang obat yang antibiotik ya namanya? Apa sih namanya yang buat menahan ini tuh? Pokoknya gitulah, nggak paham saya. Pokoknya obat beda-beda kan. Itu Allah menetapkan kewajiban-kewajiban dalam ibadah. Kita itu beda-beda. Kita disuruh sholat. Sholat yang berbeda dengan puasa. Orang yang punya kelebihan harta diberikan kewajiban berzakat. Dan ibadah-ibadah yang lain. Membantu orang miskin. Ada kan Pak ya, orang kayak saya mungkin ibadahnya begini. Bapak mungkin ibadahnya berbeda. Nah itu ibadah yang berbeda-beda itu ibarat obat Pak. Sama Allah tuh sengaja ibadah dalam agama kita itu dibuat beda-beda. Ada kalanya kita malas ke masjid karena pusing mikirin keluarga. Itu obat. Jadi ibadah dan amal-amal yang Allah tetapkan dalam agama ini itu ibarat obat yang dibuat berbeda-beda karena memang menyesuaikan kebutuhan kita gitu loh. Ada kalanya kan orang itu merasa nikmat gitu baca Quran itu. Mungkin itu obat yang cocok buat dia waktu itu. Baca Quran yang banyak supaya hatinya tenang. Ada saat dimana orang malas. Ya kan? Ibadah dengan lafal-lafal. Dia pengen itu merenung aja gitu. Melihat keindahan Allah, merenungkan masa depannya, merenungkan keluarganya, merenungkan nasib anak cucunya, merenung ada kalanya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memang dua tanda kutip secara sengaja membuat kita berada di posisi yang berbeda-beda dan kewajiban agama pun dibuat beda-beda. Ada saat dimana kita itu kayak pengen rajin berbagi sama orang karena waktu itu kita punya banyak duit, tapi ada saat dimana duit kita berkurang, ibadahnya yang lain lagi itu begitu. Ibadah-ibadah itu beraneka ragam seiring dengan perbedaan posisi dan keadaan hamba. Keadaan kita yang berbeda-beda. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lanjut ke hikmah selanjutnya itu ada tema baru. Bisa kita ulas di pertemuan yang akan datang. Jika ada 1-2 pertanyaan di antara Bapak Ibu silahkan.